Ibu semuanya, senang sekali kita dapat bertemu hari ini. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang pencegahan luka akibat tirah baring atau dekubitus dan juga pencegahan infeksi paru atau pneumonia akibat tirah baring lama pada pasien stroke di rumah. Pertama-tama, kita membahas tentang stroke terlebih dahulu. Stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Gejala yang timbul pada stroke seperti kelemahan pada satu sisi tubuh, bicara pelo, kesulitan berjalan, kehilangan keseimbangan, dan kekuatan otot menurun sehingga menyebabkan tirah baring. Tirah baring adalah kondisi di mana pasien harus istirahat di tempat tidur dan tidak bergerak secara aktif akibat penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini adalah stroke. Beberapa hal yang diakibatkan dari tirah baring lama diantaranya adalah luka baring atau ulkus dekubitus dan infeksi paru-paru atau biasa disebut pneumonia. Dekubitus adalah kerusakan kulit pada suatu area akibat tekanan atau gesekan atau kombinasi keduanya yang biasanya terjadi pada pasien tirah baring lama. Berikut adalah lokasi umum terjadinya luka tekan atau dekubitus. Mulai dari kepala belakang, bahu, siku, punggung, panggul, lutut dalam, dan tumit. Berikut merupakan derajat atau tingkatan-tingkatan kondisi dekubitus. Yang pertama, derajat 1. Sakit merah yang tidak kunjung hilang saat ditekan oleh jari. Derajat 2, biasanya beberapa area kulit mulai mengelupas, sedangkan luka mungkin mulai melepuh atau berubah menjadi luka yang dangkal. Derajat 3, luka terbuka yang mencapai lapisan lemak dan kulit. Dan derajat keempat, luka terbuka yang sangat dalam hingga mencapai otot dan tulang. Nah, itu tadi penjelasan tentang dekubitus. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan tentang pneumonia. Pneumonia adalah jenis penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau parasit. Tirah baring yang lama juga bisa mengakibatkan pneumonia karena pasien tidak bisa atau susah mengeluarkan dahak sehingga dahak menumpuk. Tanda dan gejala pneumonia adalah batuk berdahak, nyeri dada, sesak nafas, nafas berbau tidak sedap, keringat berlebih, demam, dan kulit membiru. Agar terhindar dari komplikasi atau efek dari tirah baring yang lama tersebut, perlu dilakukan penata laksanaan selama tirah baring. Oh iya, sedikit reminder ya, sebelum lanjut ke langkah-langkahnya atau tindakannya, perlu diingat bahwa saat akan dilakukan tindakan, pastikan pasien tidak dalam keadaan perut yang penuh, atau sebaiknya 1 jam sebelum makan, atau 1 jam setelah makan. Reminder yang selanjutnya, pada saat makan, posisikan pasien setengah duduk atau biasa disebut semi-fowler agar pasien tidak tersedak. Dan jangan lupa cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Baik, sekarang kita ke tindakannya ya. Tindakan yang pertama, dapat lakukan alih baring atau ganti posisi pasien seperti miring kiri dan miring kanan tiap 2 jam sekali. Tindakan kedua, lakukan pijat di daerah tekanan setiap hari dengan menggunakan minyak zaitun atau VCO atau Virgin Coconut Oil. Tindakan ketiga, dengan menggunakan telapak tangan yang membentuk sungkup, tepuk-tepukkan pada satu lobus selama 2-3 menit, kemudian dilanjutkan ke lobus lainnya. Tepuk-tepukkan dilakukan secara mantap. Tindakan keempat bisa dilakukan setelah selesai dengan perkusi atau menepuk-nepukkan. Berikan vibrasi atau getaran pada daerah punggung kanan dan kiri, atas sampai bawah. Setiap bagian dilakukan 2-3 kali getaran pada waktu pasien mengeluarkan nafas dengan menggunakan telapak tangan. Bisa dilakukan tindakan selanjutnya yaitu jaga kulit pasien tetap bersih dan pertahankan spray tetap kering dan bebas kerutan. Sebagai tambahan,
Gunakan kasur dekubitus atau kasur angin. Jika ternyata sudah terjadi dekubitus atau pneumonia, segera bawa pasien ke fasilitas layanan kesehatan terdekat atau bisa juga dibawa ke RSUD Klungkung ya. Sekian informasi terkait pencegahan luka akibat tirah baring atau dekubitus dan juga pencegahan infeksi paru atau pneumonia akibat tirah baring lama pada pasien stroke di rumah. Untuk informasi kesehatan dan informasi tentang pelayanan lebih lanjut, bisa follow sosial media RSUD Klungkung ya. Salam sehat.